Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minhajul Paharu. Saya merupakan mahasiswa STS Cianjur. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah BW dan kedudukannya di Indonesia. BW merupakan singkatan dari Burgerlich Red Book. Oke, BW merupakan sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah-sejarah perkembangan ilmu hukum di negara-negara Eropa lainnya. Dalam arti perkembangan hukum perdata di Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara-negara lain, terutama yang mempunyai hubungan langsung. Indonesia sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan Hindia dan Belanda, maka kebijakan-kebijakan dalam hukum perdata tidak terlepas dari kebijakan yang terjadi dan diterapkan di negara Belanda. Menurut Kansil 1993-263 tahun 1848, dia mengatakan menjadi tahun yang amat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tahun ini, hukum privat yang berlaku bagi golongan hukum Eropa dikodifikasi, yakni dikumpulkan dan dicantumkan dalam beberapa kitab undang-undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Pembuatan kodifikasi dalam lapangan hukum perdata dipertahankan juga asas konkordansi. Resikonya, hampir semua hasil kodifikasi tahun 1848 di Indonesia adalah tiruan hasil kodifikasi yang telah dilakukan di negara Belanda pada tahun 1838. Dengan diadakan beberapa pengecualian agar dapat menyesuaikan hukum bagi golongan hukum Eropa di Indonesia dengan keadaan istimewa. Adapun yang dimaksud dengan asas konkordansi adalah asas penyesuaian atau asas persamaan terhadap berlakunya sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat 2 yang berbunyi, untuk golongan bangsa Belanda harus dianut atau dicontoh undang-undang di negara Belanda. Hal ini menurut Kansil 1993-2-115 berarti bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus disamakan dengan hukum yang berlaku di negara Belanda. Jadi jelasnya, hukum kodifikasi di Indonesia dengan hukum kodifikasi di negara Belanda adalah berdasarkan asas konkordansi. Adapun yang dimaksud dengan asas sumber pokok hukum perdata ialah kitab undang-undang hukum sipil diangkat atau disingkat KUHS atau Burgerlich Red Book atau BW. Sumber KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Kode Napoleon tahun 1811 sampai 1838. Terus setelah itu, sebagai akibat pendudukan Prancis di Belanda, maka hukum perdata Prancis berlaku di negara Belanda sebagai kitab undang-undang hukum sipil yang resmi. Sedangkan dari Kode Napoleon ini adalah kode sivil yang dalam penyusunannya mengambil pengarang bangsa Prancis tentang hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Peraturan-peraturan yang belum ada pada zaman Romawi tidak dimasukkan dalam kode sipil, tetapi dalam kitab tersendiri ialah Kode de Commerce. Jadi, setelah pendudukan Prancis berakhir oleh pemerintahan Belanda, dibentuk suatu panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sumber sebagian besar Kode Napoleon dan sebagian kecil adalah hukum Belanda kuno. Meskipun penyusunan sudah selesai sebelum 5 Juli tahun 1830, tetapi hukum perdata Belanda baru diresmikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1838. Pada tahun ini dikeluarkan satu Burgerlich Red Book atau
yang lebih disingkat KUH Sipil, dan 2. Wetboek van Koophandel atau KUH Dagang. Berdasarkan asas konkordansi, kodifikasi hukum pidana Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi diumumkan tanggal 30 bulan 4 tahun 1847. Adapun dasar hukum berlakunya peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia adalah pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukannya BW saat ini. KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek sebagai warisan bangsa kolonial masih diperlakukan di bangsa Indonesia saat ini dengan dasar menghindari kekosongan hukum atau res vacuum melalui pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar NRI yang berbunyi segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Ironinya, profesor asal Universitas Utrecht, Belanda yang bernama Prof. Dr. Tineke I. Lamboy mengemukakan bahwa KUH Perdata di negara asalnya telah mengalami beberapa kali perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Belanda. Jadi dengan keseriusan Undang-Undang Dasar 1945 seolah-olah dengan adanya KUHP jadi merasa tersingkirkan, tetapi semoga saja itu tidak mengurangi nilai-nilai KUHP tersendirinya. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.